101,1 MGT Radio hanya memainkan lagu terbaik. Selamat sore listeners, New Gang Sore. Untuk hari ini spesial banget karena kita live dari kantor Pikiran Rakyat dalam rangka Hari Pers. Dan bersama dengan saya sudah ada dua orang hebat. Yang pertama ada Pak Irwan Nasir yang merupakan pemimpin redaksi untuk media cetaknya. Betul? Selamat sore Bapak. Selamat sore Pak. Oke, dan satu lagi ada Pak Satria Graha yang merupakan pemretnya dari media online. Ya, terima kasih. Oke, selamat sore Bapak. Sore juga. Aduh, alhamdulillah ya hari ini kita ngomongin Hari Pers bersama dengan orang-orang yang memang terlibat dalam kesehariannya. Tapi sebelumnya kan tadi udah dibilang nih, kita ada di kantor Pikiran Rakyat dan mereka berdua adalah pemimpin redaksi dari Pikiran Rakyat yang satu cetak dan online. Mungkin Bapak bisa bercerita dulu kenapa gimana sejarahnya akhirnya bisa berada di posisi ini. Silahkan Pak. Ya kalau sejarah Pikiran Rakyat kan sebenarnya cukup panjang ya. Pikiran Rakyat mungkin koran media tertua di Jawa Barat. Betul. Karena usianya sudah 58 tahun. Oke. Sampai hari ini eksis, cetaknya maupun berkembang untuk online-nya juga. Nah iya. Jadi di tempat kita ini sebenarnya juga usianya sudah lama, artinya kantornya di Asia Afrika ini. Jadi media yang kalau resminya memang 58 tahun, tapi cikal bakalnya lebih sebenarnya. Nah itu Pak, yang dipenasaranin sama listeners yang udah tahu kalau kita mau main-main ke sini nih. Yeah. Sebenarnya alasan utamanya dulu tiba-tiba ada Pikiran Rakyat yang jadi cikal bakal media cetak itu tahun berapa dan gimana Pak? Ini kan sebenarnya tidak terlepas dari perkembangan politik ya. Oke. Jadi perkembangan politik di Indonesia itu sangat mempengaruhi media sebenarnya. Jadi cikal bakal Pikiran Rakyat resminya memang di tanggal 24 Maret 1966. Oke. Tapi cikal bakalnya tahun 1950. Panjang ya ke belakang cukup ya. panjang. Tapi resminya memang 24 Maret itu yang 96 sampai hari ini diakui ya 1966. Cikal bakalnya tahun 50 itu digagas namanya bukan Harian Pikiran Rakyat, tapi Warta Pikiran Rakyat. Oh, itu nama pertamanya. Itu nama pertamanya. Nah, nama ini sebenarnya situasi kan waktu itu kita ketahui bahwa masih baru kemerdekaan. Situasi politiknya zaman Bung Karno dan sebagainya. Kalau kita baca referensi sejarah Pikiran Rakyat dan sejarah pers sebenarnya, waktu itu kan dominasi politik kekuasaan itu masih tinggi. Jadi pers itu masih harus mengikuti irama sebenarnya. Di irama politik waktu itu kita kenal dengan politik Orde Baru, didominasi oleh Pak Bung Karno, itu juga mempengaruhi kehidupan pers. Warta Pikiran Rakyat tadi tidak lama sebenarnya. Lalu ada muncul situasi di tahun 65-an dan sebagainya. Itu korannya berafiliasi berubah. Berubah itu misalnya menjadi kalau nggak salah namanya Mercusuar, berafiliasi dengan Ormas. Karena situasi politik. Itu tadi. Terus hilang waktu itu, artinya yang pikirannya sudah tidak ada. Baru muncul di tahun 1966. 1966 itu Pikiran Rakyat itu memang mendapat semacam berkolaborasi dengan Kodam Siliwangi sebenarnya. Jadi banyak ininya ya, banyak hubungannya. Banyak hubungannya. Politik terus juga bersama TNI Betul, juga. karena situasi waktu itu. Jadi gini, media sebenarnya waktu Orde Lama maupun Orde Baru tidak seperti sekarang sebenarnya. Sekarang kan orang bebas menerbitkan media dan sebagainya. Dulu tidak. Dulu sangat diatur sekali, harus ada perizinan dan sebagainya. Apalagi di zaman transisi Orde Lama ke Orde Baru itu sangat ketat sekali. Jadi dulu hanya ada namanya Harian Bersenjata, tapi edisi Jawa Barat. Gitu. Nah, tapi pengelolanya adalah orang-orang yang penggagas Pikiran Rakyat sebenarnya. Baru tanggal 24 Maret 1966 itu Yayasan Pikiran Rakyatnya diresmikan, baru nama Pikiran Rakyatnya ditetapkan. Jadi gitu listeners ceritanya bahwa memang pada masa itu situasi politik itu benar-benar berpengaruh ya Pak ya. Sebelum kita lanjut kita ke Pak Satria deh kalau gitu berarti. Kalau untuk sejarahnya Pikiran Rakyat yang mempunyai
title bahwa salah satu media cetak tertua, legend gitu. Terus tiba-tiba memutuskan untuk online. Itu gimana ceritanya Pak Satria? Jadi sebenarnya online-nya ini sudah ada di tahun 1996 si pikiran rakyat. Sebenarnya ya? Sebenarnya udah ada tahun 1996. Bukan dari COVID ya Pak ya? Enggak. Oh, jadi 1996 itu udah ada. Itu 2 tahun duluan kita daripada Google. Serius Pak? Iya, coba dicek aja Google itu 98, kita 96 udah ada. Okay. Tapi dulu memang lebih kepada isinya memindahkan isi koran ke online. Besok harinya, jadi tayang sama berita yang tayang di koran hari itu, sama dengan yang tayang di hari itu juga di .com. Karena kenapa? Namanya koran dulu kita beritanya eksklusif ya. Oke, betul. Nah, khawatirnya kalau beritanya itu tayang duluan di hari H, kan kalau koran itu tayangnya hari, kita ngeliput hari ini, tayangnya besok gitu ya. Kalau kita tayangin yang liputan teman-teman hari ini, di tayangan hari ini juga di .com, khawatirnya diambil oleh media-media lain gitu ya. Nah, akhirnya dulu memang kita 96 itu lebih kepada memindahkan konten koran ke .com. Nah, berlangsung itu sampai sekitar tahun 2000-an. Kita 2004-2005 sudah mulai berubah, jadi ada sisi konten koran sama konten .com berbeda. Di korannya sebagai pelengkap, melengkapi apa yang di .com. Di .com itu kita seperti teasernya aja gitu ya, jadi hanya berita-berita pendek aja, baru lengkapnya ada di koran. Kenapa? Karena koran masih kuat. Koran kita menjaga keeksklusifan koran di situ saat itu ya. Baru kemudian konsepnya kembali berubah di tahun 2020-2019. Saat itu kita berubah menjadi lebih kepada, namanya kita bukan media berjejaring tapi ekosistem berita, media kolaborasi. Oh, jadi memang berkolaborasi ya tetap ya. Lebih ke gini, jadi ketika 2020 media itu pada ambruk ya. Betul. Termasuk karyawan-karyawan media banyak yang di layoff dan lain-lain. Nah, di saat itulah para founding fathers kepikiran ini sebenarnya potensi karena media-media di daerah itu sangat banyak, karyawan juga sangat banyak, wartawan juga banyak. Gimana caranya mereka bisa tetap eksis saat ini dan bisa berpenghasilan? Akhirnya dibuat mengusulkan kita pimpinan itu menginisiasi media berjejaring, tapi lebih kepada ekonomi sharing sebenarnya. Mirip aplikasi-aplikasi, kalau yang ada sekarang aplikasi berkendaraan gitu ya. Teman-teman di daerah itu cukup mengumpulkan 3 wartawan, mantan-mantan wartawan, untuk membuat sebuah portal. Semua gratis, semua dibayarkan, di-handle oleh PR di sini, PR.com-nya, server dan lain-lain. Tugas mereka apa? Tugas mereka cukup membuat berita. Nanti uangnya dari mana? Kita tidak menggaji mereka. Uangnya dari mana? Dari jumlah pembaca yang dari setiap clicker yang mereka dapatkan. Nah, itu di 2020 itu karena semua pandemi ya, karena semua orang di rumah. Itu mengakselerasi setiap orang untuk mungkin merasakan juga ya, orang pasti nyari informasi di HP gitu ya. Nah, itulah akhirnya booming waktu itu. Kita sampai punya sekitar hampir 300 mitra di seluruh Indonesia dari Aceh sampai Papua. Penghasilan teman-teman di daerah tuh cukup besar. Hanya saja memang permasalahannya si konten beritanya jadi terlalu beragam ya, karena mereka tidak mengonsepkan sebagai wartawan, karena hanya sebagai konten kreator, bikin berita berdasarkan apa yang ada rame di medsos, dinarasikan dalam sebuah berita. Jarang juga yang bikin wawancara khusus gitu ya, karena memang basicnya tidak banyak wartawan. Ada juga yang wartawan. Nah, di sanalah akhirnya si konsep ini jadi berkembang sampai saat ini berlangsung. Ada naik turun. Pasti. Banyak protes juga karena kan waktu itu terlalu bebas ininya, walaupun kita ada buku putih ya sesuai kode etik jurnalistik mana yang boleh dan tidak, tapi namanya mengawasi sekitar hampir 1000 penulis itu akan sulit, ada aja yang nakal gitu ya. Buku putih terus diperbaharui sesuai dengan aturan termasuk sanksi-sanksinya. Makanya waktu itu portal-portal kita jadi
menjadi subdomain sebenarnya. Seperti kalau ada di Aceh itu ada misalkan, kalau di Jogja misalkan ada berita diy.pikiransipakyat.com. Oke, jadi dibagi-bagi ya Pak ya? Dibagi-bagi, betul, seperti itu. Tadi ada yang menarik nih, Pak Irwan cerita bahwa dulu tuh nggak bisa macam-macam, nggak bisa aneh-aneh nih ngeberitainnya. Tapi kalau misalnya tadi dari Pak Satria, justru yang harus dikontrol adalah orang-orang yang menjadi si konten kreatornya, distributornya gitu. Nah, dalam rangka Hari Pers tahun ini juga jadi pengen nanya, jadi sebenarnya sampai saat ini itu sebenarnya masih ada batas ya untuk memberitakan sesuatu. Tapi kenapa seolah-olah terkesan bahwa sekarang media is king? Gimana tuh? Bapak mau siapa dulu? Oke, jadi kalau dulu itu pertama, baik itu Orde Lama maupun Orde Baru ya, itu media itu terikat dengan perizinan. Oke. Jadi namanya SIUP, Surat Izin Usaha Penerbitan Pers. Jadi orang tidak bebas bikin media. Tidak bebas Tidak ya? bebas. Oke. Jadi kalau ingin bikin media seperti Pikiran Rakyat, dia harus ngurus izinnya, ke Kementerian Penerangan waktu itu. Terus harus mengikuti aturan-aturannya. Oke. Dan itu nggak bebas. Oke. Nggak bebasnya gini loh, kita punya uang belum tentu bisa dapat juga. Oh, jadi nggak ngejamin ya? Enggak. Oke. Jadi makanya jumlah media waktu Orde Baru tidak banyak. Nah, itu alasannya kenapa sekarang medianya malah berjibun, dulu enggak karena dulu ada izin itu. Izin itu, terus aturan-aturannya banyak sebenarnya. Artinya ya kalau zaman Orde Baru kita sudah memahami bagaimana kekuasaan Orde Baru waktu itu, artinya kebebasan persnya ya sangat dibatasi. Oke. Misalnya kalau mengkritik penguasa ya agak susah juga. Nah itu karena kalau kita terlalu mengkritik dan sebagainya, izinnya bisa dicabut. Oke. Dan itu kan memang terjadi. Di terakhir zaman Pak Harto itu, ya beberapa media dicabut izinnya. Nah itu yang sebenarnya ditakutkan oleh para perusahaan-perusahaan pers. Karena kalau izinnya dicabut, kan ya, risikonya besar. Iya, nggak bisa berlanjut Nggak ya. bisa berlanjut, kita punya wartawan, kita punya karyawan dan sebagainya. Itulah situasi zaman Orde Baru. Makanya ketika reformasi muncul, salah satu buah dari reformasi itu tidak ada lagi perizinan. Oh, jadi kuncinya adalah izinnya itu ya. Jadi setelah reformasi 98, itu tidak ada lagi orang kalau ingin bikin penerbitan pers, media atau apapun jenisnya tanpa izin. Tidak perlu dia mengajukan izin ke kalau sekarang ke Kementerian Kominfo ya. Oh, Tidak ada makanya lagi. itulah momen di mana banyak media baru bermunculan ya. Betul, makanya bebas. Jadi ada 5 orang bikin media silakan. Jadi gitu listener ceritanya bahwa dulu tuh memang harus ada izin. Jadinya memang terbatas. Tapi ini kayaknya berbanding terbalik sama online yang malah justru menjamur ya. Mungkin boleh sudut pandang Bapak sebagai pemret online nih. Nah itu jadi menyambung kepada reformasi tadi ya. Jadi orang tuh sekarang berjibun membuat online kayak berita-berita.com tuh banyak pisan kayak jamur lah di musim hujan gitu betul. ya. Kadang bikin sebulan tutup karena diprotes, bikin lagi sebulan lagi dengan tim yang sama nama yang berbeda. Itu sangat mudah karena kan sistemnya IT-nya juga mudah ya. Iya. Nah itu akhirnya berimplikasi juga pada berita-berita yang banyak hoaxnya itu. Walaupun kita di media juga teman-teman di media berlatih untuk melakukan cek fakta gitu ya. Bagaimana memilah sebuah berita yang benar yang mana. Hanya saja produksi berita hoax di luar itu bisa 1000 kali lipat daripada memproduksi berita yang benar. Itulah yang menjadi tantangan kami di media online. Bagaimana mengedukasi atau menyalurkan distribusi berita yang memang berita yang benar. Hanya saja kan warga itu, masyarakat itu kan lebih senang berita-berita yang bombastis ya, ngelihat dari judul seperti apa. Ketika dikirim lewat via WA group, apalagi yang ngirimnya wakna gitu ya. Percaya gitunya. Iya, bener. Judulnya heboh. Makanya yang kita dari online itu kita juga bikin pelatihan-pelatihan. Kebetulan saya kan di Asosiasi Media Cyber Indonesia juga membuat sebuah pelatihan-pelatihan bagi masyarakat bagaimana memilah sebuah berita ini hoax atau bukan. Saring dulu baru sharing gitu ya. Ya, saring sebelum sharing ya. Saring sebelum itu yang selalu kita dengungkan kepada teman-teman khususnya anak-anak muda. Jadi di kami juga ikut pelatihan-pelatihan itu untuk menyebarkan bagaimana memilah sebuah berita yang hoax atau bukan. Itu ketika online masih
di awal-awal 2020 ya. Tapi ketika sekarang sudah mulai ada AI, tantangannya lebih besar tidak lagi. terbendung. Lebih sulit lagi. Betul. Kita memilah lagi tidak hanya dalam bentuk berita, tapi sekarang video kan. Iya. Video benar. dan anak-anak zaman sekarang, kayak saya baca koran pernah nggak? Aku baca koran pernah. Nah, kalau bangun sekarang, apa yang dibuka? Handphone kan, iya, langsung pasti medsos gitu ya. Iya betul. Nah kan medsos itu kan yang ditampilkan ada yang tiap hari kita terima ya, ada FYP-nya seperti apa, dan kita tidak bisa memilah apa yang masuk karena udah kebiasaan seperti itu. Nah itu video-video itu yang menjadi tantangan kami juga, karena di online itu kami di online tidak hanya soal berita di artikel, tapi kita juga bikin media sosialnya juga. Nah di media sosial ini yang menjadi tantangan ke depan, bisa menjadi peluang tapi juga tantangan karena apa? Video-video di luar itu lebih banyak dari mereka yang konten-konten kreator daripada kita yang dari media gitu ya. Nah itu benar. Sementara anak-anak Gen Z, Gen Mil pasti kalau nggak TikTok Reel yang buka gitu. Betul. Kita apa ya, tantangannya adalah 3 detik pertama. Yes. 3 detik pertama itu nggak bagus kontennya. Udah di swipe gitu ya. Nah, itu di 2023, 2024 itu sampai 2,5 detik, 1,5 sampai 2,5 detik pertama akan menarik atau enggak. Pasti gitu kan ngelihatnya, gitu, menarik, iya, kalau nggak menarik swipe. Itu tantangan kami di media sekarang ya, seperti itu. Yang secara resmi juga bahkan kan aku pikir itu konten kreator doang ya. Ternyata media resmi juga ngalamin the first 3 seconds yang kayak gitu. Harus, karena kan memang si algoritmanya seperti itu ya. Iya, jadi kita harus mengikuti apa yang ada tren di luar. Makanya kalau itu sebabnya di tim di medsos itu memang Gen Z dan Gen Mil yang bikinnya. Saya yang paling sepuh di situ. Paling sepuh. Tapi ini serunya salah satu hal yang paling seru kan gini, kita topiknya adalah sinergis dari cetak dan online ya. Pak, cetak masih ada yang baca Pak? Masih ada yang, kalau Bapak masih ada kan berarti masih ada demand ya kalau bahasanya sekarang. Dan kalau misalnya online juga kelihatan deh tadi Pak Satria kan gitu, karena online semua semudah jari gitu. Jadi apa yang bisa membuat nih sinergitas antara cetak dan online gitu? Apakah cetak akan tergerus dengan online atau cetak masih bisa bertahan, gimana? Kalau cetak ya fakta sampai hari ini ya pikiran rakyat masih terbit, masih ada pembacanya, masih ada pelanggannya. Memang dari segi volumenya nggak seperti dulu. Iya betul. Nah, kenapa cetak di pikiran rakyat ini masih bisa eksis? Itu banyak hal sebenarnya. Pertama tadi di segi sejarahnya cukup panjang. Yang kedua pikiran rakyat itu sebenarnya yang dibangun dari dulu sampai hari ini ada culture. Kedekatan dengan masyarakat Jawa Baratnya, masyarakat Sundanya. Iya benar. Nah, itu yang selalu dibangun sejak dulu dan sampai hari ini. Makanya selalu orang membuat semacam slogan dan apanya ya. Jadi kan ada beberapa ikon di Jawa Barat. Misalnya kalau media ikonnya apa? Pikiran rakyat. Kalau perbankannya ada lagi ikonnya. Kalau sepak bolanya ikonnya Persib. Gitu. Itu enggak, itu mengidentifikasi orang untuk Jawa Barat. Jadi orang muda kalau bicara medianya orang sebut PR. Nah, tadi kan kalau bolanya pasti orang sebut Persib. Nah, ini yang membuat interaksi ini yang masih hari ini berlangsung, sehingga media cetaknya tetap bisa jalan, masih ada pelanggan-pelanggannya. Ini yang kenapa ketika media-media lain juga mungkin sudah ada yang tutup dan sebagainya, PR masih ini. Yang kedua sebenarnya faktualnya sebenarnya. Jadi cetak PR itu karena sejak dulu kita di segi kontennya atau isinya dipercaya gitu lah. Itu yang juga kita pertahankan hari ini. Kita sebenarnya dengan online kita sebenarnya ada berbagi sebenarnya. Jadi informasi mendalamnya, depth-nya ada di cetak, yang straight news-nya nanti ada di online. Oh, jadi yang lebih mendalam di Kupasnya ada di cetak, dan straight news-nya ada di online. Jadi sinerginya di situ ya berarti. Betul. Karena kalau yang depth-nya itu nggak bisa di online. Iya, orang malas ya kan, panjang. Nah, makanya kita atur gitu kan. Jadi kalau ada isu-isu tertentu yang akan mengupas lebih detail seperti apa, itu adanya dicetak. Gitu. Oh, jadi memang masih bisa bertahan kalau masih ada demand, masih bisa bertahan ya, listeners. Dan tadi juga udah dijelasin bahwa tetap bersinergi walaupun ada yang cetak, ada yang online.
Karena ini hari pers, saya mau tanya sama bapak-bapak yang sudah berkecimpung di dunia pers ya. 3 fakta dunia pers versinya Pak Irwan Nasir dan Pak Satria Graha. Mau siapa dulu? Yang kita nggak tahu nih, mau siapa dulu? Pak Irwan, Ya, oke. Pertama faktanya kalau media pers itu tidak boleh fitnah. Wah, sebenarnya tidak boleh sama sekali. Jadi ya. kalau berita fitnah memfitnah orang itu nggak boleh. Nggak boleh, oke. Itu pertama. Yang kedua yang senonoh. Oke. Itu Tidak boleh juga. Tidak boleh. Itu diatur sangat tidak boleh sama sekali kita memberitakan hal-hal semacam itu. Padahal sekarang banyak, Pak. Padahal sebenarnya nggak boleh ya. Nggak boleh. Oke. Nah, yang terbaru sebenarnya adalah anak-anak. Jadi anak-anak kalau ada kejadian, kalau kita beritakan itu diatur sangat ketat. Oke. Misalnya apa? Namanya nggak boleh ditulis, alamat rumahnya nggak boleh ditulis, kalau dia sekolah di mana nggak boleh ditulis. Oke. Nah, jadi hanya digambarkan misalnya kejadiannya misalnya ya di Bandung. Oke. Tidak boleh ditulis di mana tinggalnya, di mana. Tapi sayangnya sekarang banyak ya, Pak. Itu itu itulah faktanya ya. Ya. Ketiga. Udah 3 kan? Oh, udah 3 ya? Udah. Jadi pertama fitnah, senonoh, sama anak-anak. Anak-anak. Oke. Pak Satria. Dulu ada istilah namanya wartawan CNN, tapi bukan berita itu ya. Itu namanya kita sebutnya wartawan can nulis-nulis. Jadi kalau banyak itu sekarang itu ya, dulu itu, sekarang juga banyak yang mengaku wartawan, tapi dia tidak pernah menulis hanya dalam rangka untuk ya begitulah ya. Oke. Dalam rangka sisi ekonominya aja. Itu banyak seperti itu. Wartawan can nulis-nulis. Kedua. Wartawan can nulis-nulis yang pertama. Kedua. Teman-teman harus tahu bahwa yang harus dipercaya itu media-media yang memang secara mainstream dan terverifikasi oleh Dewan Pers gitu ya. Itu bisa dilihat di website Dewan Pers. Itulah media-media yang bertanggung jawab untuk memberitakan sebuah berita dan dipastikan isinya bisa dipertanggungjawabkan. Betul. Ketiga, Mungkin bisa menyambung lagi melengkapi yang Kang Irwan ya. Oke. Jadi tantangan kita media mainstream adalah namanya homeless media. Oke. Ketika kita mencoba memperhalus sebuah berita, ada dulu mungkin anaknya seorang artis yang menjadi korban kekerasan seksual oleh bapak tirinya gitu ya. Di kita diridu semua namanya tidak disebutkan, terus umurnya tidak disebutkan, semua inisial. Ibunya tidak disebutkan karena batasan di kode etik jurnalistik itu seorang anak yang mengalami korban kekerasan seksual dan lain-lain itu maksimal hanya boleh disebut alamatnya di kecamatan. Oh, oke. Maksimal kecamatan. Ke atas nggak boleh, orang ke nama kakek, nama nenek nggak boleh, nama orang tua nggak boleh, nama paman nggak boleh, semuanya nggak boleh. Karena rata-rata pelaku kekerasan seksual adalah orang terdekat. Ya, betul. Jadi ketika seorang anak menjadi korban, pasti langsung kelacak gitu namanya. Nah waktu itu media-media mainstream berusaha melindungi si anak. Tapi tiba-tiba dia muncul di sebuah homeless media gitu ya. Homeless media tuh YouTuber lah, ada beberapa YouTuber yang memang digawangi oleh beberapa public figure gitu. Sengaja didatangkan ke sana, mukanya diliatin, diceritakan kronologisnya gitu ya. Itu enggak bagus. Ketika kami media mainstream berusaha melindungi seorang korban supaya tidak menjadi korban lagi oleh netizen, ini oleh homeless media malah di blow up. Nah, itu yang menjadi tantangan kami gitu ya, ketika kita berusaha mematuhi aturan tapi si homeless media ini kan tidak kena aturan Dewan Pers, itu sih. Ya, Oke, kalau sekarang berarti kita masuk ke segmen berikutnya yaitu 5 lagu menolak tua. Ini adalah salah satu segmen andalannya Nugeng Sore. Versi Pak Irwan dan Pak Satria, 5 lagu menolak tua. Yang pertama, Bapak mau dengerin lagu siapa? Lagu Ibu, Iwan Fals. Oh, oke. Ibu Iwan Fals. Ketahuan ya Pak umurnya di sini ya. Pak Satria. Takkan hilang Budi Doremi. Takkan hilang Budi Doremi. Itu masuk menolak tua nggak sih? 2000-an ya? Masuk. Oke, selanjutnya. Yang Tenda Biru. Tenda Biru, Desi Ratnasari. Oke, Pak Irwan. Pak Satria. Always-nya Bon Jovi. Always Bon Jovi masuk. Nah, lagu kelima siapa yang mau milih? Silakan Pak. Saya dianggap terlalu tua. Pak Satria, lagu terakhir.
Still Loving You, siapa itu? Crazy-nya Aerosmith lah kalau gitu. Crazy Aerosmith. Karena kita akan menyampaikan apa yang ingin disampaikan oleh listeners lah ya yang sudah bertanya di New Gang Sore edisi spesial Hari Pers. Pak, kalau misalnya pertanyaan dari listeners, itu pertanyaan dari hati mungkin ya Pak ya. Jadi jangan kaget dengan pertanyaan-pertanyaan, karena banyak yang titip pertanyaan juga gitu. Bahkan beberapa teman juga pas tahu ada kesini, mau nanya, karena memang dunia pers sekarang berubah dan lebih dinamis. Setuju nggak Pak? Betul. Betul kan? Nah ini ada yang bertanya, nah kalau untuk urusan pers bahasanya serius nih. Ada yang nanya gini, bagaimana hubungan antara kebebasan pers dan tanggung jawab sosial dalam jurnalistik? Wah, gimana ya Pak? Kalau media seperti pikirannya dua-duanya diterapkan. Jadi kita bertanggung jawab secara sosial. Makanya semua sisi pemberitaan segalanya itu kan prosesnya kalau dicetak itu agak lama. Okay. Makanya kita dicek dulu faktanya, bahasanya. Dan kita memang sudah diacu juga dengan undang-undang pers dan kode etik jurnalistik. Oke. Nah, jadi kita memang bertanggung jawab. Memang bertanggung jawab. Tapi kalaupun ada yang tidak, itu menjadi hal yang disayangkan dan urusan mereka gitu ya Pak? Ya semestinya kalau masuk ranahnya pers, harusnya dia acuannya tadi ya. Ada undang-undang pers, ada kode etik jurnalistik, itu payung yang harus dijadi rujukan. Oke. Mau ditambahin Pak? Kebebasan pers bebas, tapi kita tetap bertanggung jawab karena memang ada rambu-rambu yang Tetap harus ada dilakukan. rambu-rambu. Jadi kita tidak lagi, kalau dulu mungkin cover both side ya, kalau sekarang lebih kepada cover all side. Tidak hanya dua pihak, tapi ada beberapa pihak yang harus kita konfirmasi. Jadi nggak bisa menerbitkan sebuah berita hanya satu sumber, tapi harus dari beberapa sumber. Oke, terus selanjutnya Pak, ini agak nyambung kayaknya. Pertanyaannya, apa pendapat Bapak tentang citizen jurnalis, membantukah atau malah bikin pusing gitu katanya? Ya ini harus terartikan lebih jelas dulu. Citizen jurnalis atau citizennya. Itu dua hal yang berbeda. Iya benar. Karena kalau citizen jurnalis artinya citizen yang mengerti tentang kaidah-kaidah jurnalis. Oke. Artinya ketika dia misalnya menginformasikan, mengupload dan sebagainya, tadi ada rambu-rambunya kan? Iya betul. Nah, jadi kalau itu masuk kategori jurnalis. Oke. Tapi kalau yang banyak sekarang itu netizen bebas. Telah Jadi, terjadi kecelakaan ini kayak gitu-gitu kan? Ya misalnya kayak kecelakaan. Nah, sekarang kan kadang-kadang dia bikin narasi lalu dia langsung simpulkan. Itu nggak boleh. Jadi walaupun kita lihat kecelakaan, kita nggak boleh menyimpulkan. All side itu tadi Iya, ya? harus minta keterangan resminya. Oke. Nah, nanti keterangan resminya apa? Pasti dari aparat kepolisian dan sebagainya. Jadi kita nggak boleh, wah ini kecelakaan karena begini, nggak bisa. Karena itu harus ada proses yang dilalui dulu. Gitu. Oke, kalau ini kayaknya buat Pak Satria deh. Ada yang nanya kayak gini. Harapan saya di Hari Pers ini adalah tentang media-media online nakal yang banyak mempengaruhi orang-orang. Gimana ya Pak cara menghandlenya? Mereka bisa dihukum nggak? Gitu. Kalau yang di bawah jadi ada yang tadi kembali ke terverifikasi Dewan Pers ya. Kalau yang terverifikasi Dewan Pers tinggal laporkan saja, bisa dicek itu sebenarnya si media-media online itu di websitenya Dewan Pers itu terverifikasi atau tidak. Kalau tidak bisa teman-teman bisa melaporkan dan nanti si media itu masuknya ke Undang-Undang ITE gitu ya. Tapi kalau itu terverifikasi Dewan Pers, kita akan memberikan hak jawab bagi yang merasa dirugikan. Nah itu nanti masuknya ke mediasi dulu, baru nanti diselesaikan secara baik-baik. Nah kalau yang tidak dalam terverifikasi Dewan Pers, teman-teman bisa melakukan itu dari masuknya nanti ke pidana ketika merasa pencemaran nama baik yang dicemarkan atau itu adalah berita bohong gitu ya, itu sangat bisa dilakukan. Termasuk di konten-konten medsos gitu ya. Nah yang konten medsos ini memang berbeda. Ketika konten medsos di bawah sebuah media mainstream itu bisa dilindungi oleh media dilindungi oleh Dewan Pers, aturan Undang-Undang Pers, asalkan si konten di medsosnya itu ada juga di konten artikel di .com atau di korannya. Tapi kalau di konten medsos itu nggak ada, itu bisa juga teman-teman untuk melaporkannya ke secara pidana pencemaran nama baik. Oke, ini juga ada yang bertanya tadi mungkin istilahnya agak nyambung dengan jawaban yang tadi seputaran tadi YouTuber. Ada yang bertanya kalau sebenarnya public figure yang membuat konten atau yang membuat acara di TV, mereka itu bagian dari pers atau tidak gitu? Bukan sebenarnya. Itu yang tadi saya sebut sebagai homeless mungkin media gitu ya. Mempengaruhi gitu kali ya. Iya, karena jadi memang pers kesannya sebagai media, tapi sebenarnya mereka tidak
mendapat tidak masuk dalam ranah pers, tidak masuk di undang-undang pers juga, karena mereka basicnya bukan sebagai media gitu ya, hanya sebagai di media sosial. Mereka juga tidak mendaftarkan perusahaannya sebagai sebuah media. Jadi tidak diverifikasi juga oleh Dewan Pers. Makanya ketika konten-konten mereka merugikan orang lain, masuknya adalah undang-undang ITE, bukan undang-undang pers. Oh gitu. Jadi itu cukup menjawab pertanyaannya listeners ya. Dan terakhir mungkin ini benar-benar meng-sum up semua pertanyaan. Intinya adalah dalam Hari Pers ini boleh nggak sedikit berharap bahwa media bisa kembali seperti dahulu, banyak aturan bukan berarti tidak bebas, tapi teratur. Mungkin ngerti ya Bapak ya maksudnya ya? Oke. Jadi gini, kalau media-media mainstream seperti PR, kita nggak berubah. Jadi seperti dulu juga, artinya semua informasi yang kita publish di media Pikiran Rakyat itu tahapan-tahapannya cukup panjang. Kita tetap mematuhi rambu-rambu yang ada. Jadi kalau di sisi pemberitaan, kalau media mainstream ya, seperti Pikiran Rakyat ini tidak ada yang berubah sebenarnya. Karena kita dari itu yang kita jaga. Jadi media mainstream PR itu karena orang trust, percaya. Jadi kalau apa yang kita tulis itu yang orang langsung percaya. Karena apa? Karena kita tahapannya tadi kan harus di cross check, faktanya, tidak fitnah, tidak senonoh, dan macam-macam tadi ya. Nah, itu yang kita jaga gitu. Jadi agak bisa lebih tenang ya. Mau ditambahin Pak? Ya sama sih, karena di dunia pers kalau kita terverifikasi dan media mainstream pasti kita menjaga rambu-rambu yang sudah ada. Kita tetap mengkritisi, tapi cover all side tadi ya. Kita bertanggung jawab, tentunya sesuai kebutuhan masyarakat juga kritisi itu. Jadi foto-foto ini adalah para pendiri Pikiran Rakyat. Jadi sekitar tahun 60-an tadi ya, ketika PR ingin hidup kembali, terus berkolaborasi dengan Kodam Siliwangi. Nah, ini tokoh-tokohnya. Jadi, karena dulu karena PR Warta Pikiran Rakyat tadi pernah stop, nah, mereka karena wartawan, jadi terus punya hubungan baik dengan Kodam Siliwangi. Lalu memunculkan waktu itu di tahun tadi ya, 24 Maret 1966 itu muncul namanya Koran Harian Bersenjata Jawa Barat. Jawa Barat, Sunda. Kalau dilihat yang namanya ini dari semua dari Sumatera, Jawa Barat. Pak Saksi Alamsyah ini penggagas pertama ini dari Sumatera Utara. Terus Pak Tanus Bisa pasti dari Jawa Barat. Pak Amir Zainul dari Sumatera Barat. Pak Suarmono ini dari Jawa Timur. Jadi memang beragam ya Pak? Ya, sangat beragam sekali. Malah juga dari Indonesia Timur juga ada. Konsekuensi sejak dulu. Jadi tadi karena mereka dulu wartawan, berhimpun, ya mereka bersatu, ya lalu lahirlah Pikiran Rakyat. Baiklah kalau begitu sekarang kita akan menuju ke sebuah mesin yang membuat semua ini terjadi ya. Ini sudah mesin linotype, jadi dulu kalau nggak salah kalau momen mengatur hurufnya di sini ketika sebelum cetak gitu ya Pak ya. Sebelum cetak, bukan mesin cetaknya tapi mengatur huruf, kalau ada yang salah huruf dieditnya di situ, karena kalau sekarang kan udah di komputer ya, dieditnya di komputer. Karena suka ada pemotongan-pemotongan gitu ya Pak yang harus diubah, ditempelin sini lagi, diubahnya seperti apa. Saya juga nggak ngalamin ini sih sebenarnya. Jadi ini kan sebenarnya proses manual ya. Jadi dulu koran itu kan ditempel-tempel. Pakai timar sebagainya. Jadi ini alat untuk, kan ini sebenarnya kayak komputer juga. Ini kan huruf-huruf. Ini huruf-huruf ini sebenarnya, ini udah pada coplok aja. Nah, jadi buat pencocokan kalau ada yang keliru dan sebagainya dipakai. Tapi gede banget Pak mesinnya Pak? Iya, dari sini nanti kan ditempel-tempel lagi. Sebelum masuk proses. Nanti itu kayak di plat gitu, jadi kayak nyablon kalau dulu tuh. Jadi terbalik sebenarnya, yang sebelum itu terbalik baru dicetak itu jadi huruf yang sekarang. Gitu. Jadi inilah mesin ya yang awal digunain sampai sekarang akhirnya bisa Pak Satria ngurus semua online-nya. Inilah awalnya. Dan ini yang menariknya, ini dibikinnya oleh pembuat jam tangan orang Jerman dulu, namanya Pak Otmar siapa gitu. Iya, ini buatan kalau nggak salah ini juga masih buatan Jerman. Pembuatnya dulu pembuat jam tangan. Baik, kalau begitu demikian selesai sudah New Gang Sore edisi spesial Hari Pers. Sebagai penutup silakan closing statement singkat padat jelas dari Pak Irwan Nasir dan juga Pak Satyagraha. Di tengah begitu banyaknya informasi, media mainstream menjadi pilihan.
Karena tadi informasi yang disajikan diyakini faktual, sesuai dengan kaidah-kaidah yang berkembang dan bisa dipercaya. Oke, Pak Satria? Saring dulu, baru sharing ya kalau dapat berita-berita di grup WhatsApp ataupun di mana. Itu aja sih sebenarnya. Jangan langsung kasih ini sebar-sebar aja, itu sih kuncinya sebenarnya. Oke, baiklah, terima kasih. Dan demikian sudah berarti berakhir juga Nugeng Sore edisi spesial Hari Pers. Semoga pembicaraan hari ini banyak membuka mata masyarakat bahwa banyak aturan yang harus dipatuhi, yang semoga tetap akan dipatuhi oleh kita semua sebagai pembaca atau penikmat dan juga sebagai pelakunya. Terima kasih Pak Irwan dan Pak Satria. Kita kembali lagi di Nugeng Sore besok-besok. Bye-bye.